Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yaitu kalimat efektif dengan subtopik kelengkapan dan kebernalan kalimat. Saya Asrin Mahmuda sebagai moderator. Pemateri pertama yaitu Muhammad Ainur Lutfi, pemateri kedua yaitu Fitri Ramadina, dan pemateri ketiga yaitu Muhammad Agung Umar. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi pertama. Baik, langsung saja. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Prinsip kalimat efektif. Yang pertama itu sesuai EYD, di mana kalimat efektif memakai ejaan maupun tanda baca yang benar. Yang kedua adalah sistematis, di mana mempunyai susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan objek, pelengkap sampai dengan keterangan. Dan yang ketiga adalah hemat kata. Kalimat tidak menghamburkan banyak kata dan tidak bertele-tele. Dan yang keempat adalah tidak ambigu atau menghindari pembaca dari multitafsir. Oke, baik. Yang kedua adalah kelengkapan kalimat. Kalimat efektif harus memiliki unsur kalimat yang lengkap. Kelengkapan unsur itu meliputi subjek atau S, predikat sebagai P, objek sebagai O, dan yang harus hadir apabila predikatnya kata kerja transif, dan pelengkap bila predikatnya kata kerja intransitif. Unsur lain, yakni keterangan atau K, kehadirannya bersifat sekunder atau tidak terlalu dipentingkan. Next. Baiklah, terakhir adalah unsur-unsur kalimat. Yang pertama, satu subjek atau S adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu berupa benda seperti nama orang, binatang, atau tumbuhan. Dan yang kedua adalah predikat atau P. Adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang dilakukan, objek, subjek. Predikat adalah kata kerja. Yang ketiga adalah objek atau O. Adalah sesuatu yang dikenal tindakan oleh subjek. Sama seperti subjek, objek dapat berupa kata benda, pakaian, dan lain-lain. Yang keempat adalah keterangan atau K, menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan. Keterangan tempat, cara, tujuan, waktu, dan penyerta. Serta yang kelima, pelengkap atau disingkat PEL, adalah unsur kalimat yang fungsinya seperti objek tetapi membedakannya pelengkap tidak bisa diubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Seterusnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilahkan untuk pemateri kedua. Baiklah, saya Fitri Ramadina akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Lutfi. Kalimat lengkap terdiri atas subjek atau S dan predikat atau P, subjek atau S, predikat atau P, dan objek atau O. Subjek atau S, predikat atau P, dan pelengkap atau PL. Subjek atau S, predikat atau P, dan keterangan atau K. Contoh kalimat lengkap. Contoh kalimat lengkap yang salah adalah bagi siswa-siswi diwajibkan untuk membayar iuran. Contoh kalimat lengkap yang benar adalah semua siswa diwajibkan untuk membayar iuran. Penjelasannya, kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan pemakaian kata di depan di dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya persilahkan untuk pemateri ketiga. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran kalimat.
Kalimat efektif harus memenuhi kebenaran, yakni hubungan masuk akal penggunaan kata-kata yang maknanya sesuai dengan gagasan yang hendak disampaikan. Lanjut. Contoh kalimat benar. Contoh kalimat salah. Kepada Bapak dosen kami persilahkan. Penjelasan. Waktu dan tempat kami persilahkan adalah ungkapan yang logis. Karena waktu dan tempat yang dipersilahkan bukan seorang yang akan menyampaikan sambutan. Sekian. Kesimpulan. Kelengkapan dan kebenaran sebuah kalimat sangat menentukan kejelasan makna. Oleh karena itu, sebuah kalimat harus memiliki paling kurang subjek dan predikat. Kalimat yang lengkap harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kalimat yang digunakan harus logis dan dapat diterima oleh akal sehingga mudah dipahami operator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kepada para kelompok lain yang ingin bertanya, silahkan di room Google Classroom.